Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jurmiyah. Kita memasuki bab marfu'atul asma atau isim-isim yang wajib beri'rab rofa. Bahasa lainnya, kedudukan kalimah yang wajib di'irobi rofa. Jadi dalam bahasa Arab ada kedudukan kalimah yang wajib di-i'robi rofa. Yaitu di sini ada 7. Kedudukan kalimah yang wajib beri'rob rofa ada 7. Yang pertama dinamakan fa'il, kedudukan fa'il harus rofa. Yang kedua naibul fa'il atau bahasa lainnya al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, itu sama dengan naibul fa'il. Naibul fa'il juga wajib rofa. Lalu ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isim kana, yang keenam adalah khobar inna, yang ketujuh adalah tawabi. Yang di sini tawabi lil marfu atau isim-isim yang mengikuti isim yang di'irab rofa. Dan di sini tawabi ada 4 macamnya. Yang pertama naat, atof, tokid, dan badal. Nah, 7 kedudukan kalimat ini nanti wajib di'irab rofa, ya. Kita perlu menghafal 7 ini wajib beri'rab rofa. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ketujuh itu. Yang pertama kita bahas adalah fa'il. Fa'il ini adalah kedudukan sebuah kalimah yang wajib beri'rab rofa. Secara bahasa fa'il itu bisa dikatakan subjek atau pelaku pekerjaan yang melakukan pekerjaan. Dalam istilah ilmu nahwu disebut al-ismu al-marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. Isim, kalimah isim. Jadi fa'il itu berasal dari kalimah isim, dan isim itu di'irobi rofa lalu jatuh atau terletak setelah kalimah fi'il. Fi'il di sini diperjelas adalah fi'il yang maklum atau fi'il yang menyebutkan fa'ilnya. Bahasa lainnya fi'il yang sudah biasa harokatnya, seperti dalam kitab-kitab tasrif. Misalkan seperti nasoro yansuru, doroba yadribu, fataha yaftahu, alima ya'lamu. Itu semua fi'il-fi'il maklum namanya, fi'il yang harokatnya biasa. Tapi nanti kebalikan dari fi'il maklum adalah fi'il majhul, dan itu nanti kita bahas di bab setelah ini, yaitu naibul fa'il. Yang penting fa'il itu adalah ketika kita menemukan sebuah kalimah fi'il, maka setelahnya pasti akan ada fa'ilnya. Tinggal mana yang kalimah isim. Setelahnya kalimah isim bukan. Kalau setelahnya kalimah isim, dan itu kemungkinan besar adalah fa'il. Karena setiap fa'il jatuh atau terletak setelah fi'il, dan khususnya fi'il yang maklum. Nah, itu kalimah fa'il, ya, definisinya. Kita perlu ingat-ingat ketika kita menyebutkan kalimah fi'il, maka setelahnya mana nih, ada nggak yang cocok sebagai fa'ilnya. Nah, kalau cocok berarti itu yang menjadi fa'ilnya. Lalu jenis fa'il di sini ada 2 macam, ya. Jenis kalimah kedudukan fa'il itu ada 2 macam. Ada kalanya fa'il itu berbentuk isim dohir, ada kalanya berbentuk isim domir. Apa itu isim dohir? Yaitu ma la yadullu alal mutakallim awil mukhatabi awil ghaibi. Kalimah yang tidak menunjukkan saya, kamu, dia, atau bukan kata ganti, ya. Selain kata ganti dinamakan isim dohir. Apa itu isim domir? Madalla alal mutakallim awil mukhatabi awil ghaibi. Pokoknya yang menunjukkan saya, kamu, dia dinamakan isim domir, ya. Jadi ada pelaku yang melakukan pekerjaan itu, ada kalanya berupa bukan kata ganti, ada kalanya kata ganti. Nah, kita ke kata ganti dulu, ya. Di sini ada sedikit contohnya. Doroba zaidun. Nah, zaidun ini fa'il karena terletak setelah fi'il, khususnya fi'il yang maklum. Doroba zaidani juga sama, terletak setelah isim. Ini zaidani kalimah isim, terletak setelah fi'il, berarti dia fa'ilnya. Doroba zaiduna, dorobat hindun. Dorobat ini dikasih tak taknis as-sakinah, ya. Kenapa fi'il madinya dikasih tak taknis as-sakinah?
karena fa'ilnya berupa fa'il yang mu'annas atau perempuan, maka wajib ditemui tak tanis as-sakinah di sini. Dorobat hindani, dorobat hindatun. Nah, itu contoh-contoh dari fa'il yang bukan kata ganti, nama orang atau yang lain, pokoknya selain kata ganti, berarti dikatakan sebagai jenis fa'il isim dohir. Lalu ada juga fa'il yang jenis isim domir atau kata ganti. Nah, di sini kata ganti, fa'il yang menjadi kata ganti ada 14, di kitab Jurmiyah 12 ya. Jadi kalau di Jurmiyah itu ada 2 yang tidak sebut karena sama. Kalau kita sebutkan semuanya maka menjadi 14, dan ini bisa dibuat lagu ya untuk menghafal. Misalkan contoh, doroba doroba dorobu, dorobat dorobata dorobana, dorobta dorobtuma dorobtum, dorobti dorobtuma dorobtunna, dorobtu dorobna. Nah, itu jenis-jenis fa'il isim domir. Nah, di sini nanti akan saya detailkan di sini ya contoh-contohnya. Kita ke bawah. Yang pertama kita ke fa'il yang berupa isim dohir atau selain kata ganti dulu ya. Di sini saya bagi 2, ada yang golongan muzakkar, ada yang muannas. Ada yang dari laki-laki ya, berupa isim dohir tapi yang jenisnya laki-laki. Ada yang bukan kata ganti, jenisnya perempuan. Yang laki-laki juga ada yang 1 orang, 2 orang, 3 orang. Perempuan juga 1 orang, 2 orang, 3 orang. Dan misalkan ini ya, yang doroba zaidun ini berarti muzakkar 1 orang, zaidani muzakkar 2 orang, zaiduna muzakkar 3 orang. Lalu hindun ini adalah muannas yang 1 orang, 1 orang perempuan, dan dia wajib di fiilnya wajib ada tak tanis as-sakinahnya karena fa'ilnya adalah muannas. Kalau fa'ilnya muannas maka wajib ditemui tak tanis ya. Dorobat hindun, dorobat hindani, dorobat hindatun. Ini muannas yang banyak ya. Nah, itu jenis fa'il yang berupa selain kata ganti. Nah, sekarang kita ke kata ganti. Yang fa'il yang berupa kata ganti ya, kata ganti ini aku atau kamu atau dia. Ini di sini ada aku, kamu, dia ya. Aku itu mutakalim bahasanya. Kalau kamu mukhotob bahasa Arabnya. Kalau dia ghaib atau tidak hadir berarti dia ya. Mutakalim karena dia yang berbicara. Kalau mukhotob artinya orang yang diajak bicara. Kalau ghaib orang yang dibicarakan, orang yang digosipi misalnya. Mutakalim ada 2, ada mutakalim wahdah, ada mutakalim ma'al ghair. Mutakalim wahdah itu orang yang berbicara tapi satu orang, saya gitu. Kalau ghair berarti kita ya. Kalau yang satu dorob tu berarti artinya dorob tu saya memukul. Kalau dorobna berarti kita memukul begitu ya. Kita memukul. Tapi yang dorobna ini yang mutakalim ma'al ghair ini kadang dipakai untuk 1 orang juga. Kadang untuk mu'adzam li nafsih atau membesarkan diri sendiri. Misalkan di sambutan kami berdiri di sini itu kadang digunakan seperti itu. Tapi ya umumnya ini nahnu atau na ini untuk kita. Dorobna ya kita memukul. Lalu yang mukhotob atau orang yang diajak bicara. Ini ada laki-laki dan perempuan. Mukhotob laki-laki yang diajak bicara laki-laki, mukhotobah yang diajak bicara perempuan. Kalau mukhotob dorob tak, dorob tuma, dorob tum. Nah, tak ini adalah domir, tak ini adalah fa'ilnya. Domir tuma fa'ilnya. Tak kamu 1 laki-laki. Dorob tak kamu 1 laki-laki memukul. Dorob tuma kamu 2 orang memukul. Dorob tum kamu laki-laki banyak memukul. Dorob ti kamu perempuan 1 memukul. Dorob tuma kamu 2 orang memukul. Dorob tunna kamu banyak perempuan memukul. Ini yang berupa mukhotob dan mukhotobah. Lalu ghaib dan ghaibah. Ini yang tidak ada di majelis pembicaraan. Bukan mutakalim, bukan mukhotob, tapi dia orang yang dibicarakan ya. Ghaib. Misalkan seperti doroba. Ini doroba, ini fa'ilnya doroba artinya memukul siapa dia. Ya, dia 1 laki-laki. Doroba ini ada alifnya, berarti memukul siapa dia 2 orang. Dorobu memukul siapa dia banyak laki-laki. Kalau dorobat memukul sopo dia perempuan ya, dia perempuan 1. Dorobata
Dorobata itu berarti memukul siapa dia 2 orang. Dorobna memukul siapa dia banyak perempuan. Nah, itu jenis-jenis atau macam-macam dari pelaku pekerjaan atau fa'il. Nah, nanti ketika kita menuju ke kitab, nanti kita akan sambungkan dengan ini. Oh, ternyata yang terletak setelah fi'il itu kalau dia kalimat isim maka dia dijadikan menjadi fa'il kedudukannya. Maka kalau fa'il i'rabnya rofa. Nah, ini fa'il yang berbentuk apa nih? Kata ganti atau bukan kata ganti? Kalau kata ganti berarti dia disebut sebagai fa'il isim domir. Atau bukan kata ganti berarti dia disebut fa'il isim dohir. Mungkin itu yang bisa kita pelajari tentang fa'il. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.